Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah PT di gereja, maka ibadah PT kali ini akan kita laksanakan secara online. Sebelum kita memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan persembahan kepada orang tua, dan orang tua nanti akan membawa ke gereja setiap hari pada pukul 9 sampai 12 siang di gereja pada kotak persembahan yang sudah tersedia. Dan yang kedua, kakak minta adik-adik untuk melakukan pengabsenan dengan cara menuliskan nama dan kelas pada kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah kali ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, mari kita satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Saat duduk selesai, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari Gita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami sampai kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melakukan ibadah PT Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya ibadah PT ini boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Sekarang kita masuki pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan dan mendengarkan sedikit dari firman. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah Pelkat PT ini dari rumah kita masing-masing, tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kakak minta kalian untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu
dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak-anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allah. Semikian jauh pembacaan firman kita pada minggu ini. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Judul bacaan kita pada minggu ini berbicara tentang hukuman bagi orang yang tidak setia. Dan dari bacaan kita di kitab Hosea menjelaskan bagaimana keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ayat pertama menjelaskan bahwa ada rencana dan kehendak Allah kepada Hosea, di mana ayat kedua sampai ayat yang ke-6 menjelaskan tentang kehadiran dan keturunan yang diberikan kepada Hosea. Dan pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 menjelaskan tentang bagaimana pernyataan Allah kepada umatnya. Dalam bacaan ini jelas dikatakan adanya ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah setelah mereka kembali dari Mesir dan menempati tanah Kanaan. Israel yang diibaratkan sebagai istri tidak lagi setia kepada Tuhan yang diibaratkan sebagai suami. Perkawinan yang diperintahkan Allah kepada Hosea itu tidaklah mudah, tapi Hosea melakukan perintah Tuhan tanpa protes ataupun keraguan. Nah, sekarang kakak mau bertanya pada adik-adik, siapkah kita untuk menyatakan kesediaan kita untuk menjadi alat Tuhan seperti Hosea? Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, adik-adik harus mampu menjadi garam dan terang dunia. Adik-adik harus bisa memberitakan Injil dengan sikap adik-adik sehari-hari. Karena dari sikap kalianlah orang-orang di sekitar adik-adik akan tahu bahwa kalian adalah anak Allah. Untuk dapat menjadi alat bagi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama, Tuhan Yesus itu harus diutamakan. Bagaimana caranya? Hal simpel atau hal sederhana yang bisa kalian lakukan adalah, jika kalian bangun pagi, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Apakah kalian mengambil HP kalian? Atau kalian melakukan saat teduh sejenak, berdoa dan bersyukur atas nafas baru dan berkat baru? Yang mana yang kalian lakukan? Jawaban dari kalian hanya adik-adik yang tahu. Dan kakak harapkan yang kalian lakukan adalah saat teduh sejenak, karena dengan begitu kalian lebih mengutamakan Tuhan dibandingkan apapun yang ada di dunia. Mulailah dengan hal sederhana dalam
mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, tentunya adik-adik akan menemukan hal-hal lain di mana kalian harus mengutamakan Tuhan. Seperti berdisiplin mengikuti ibadah secara online, walaupun mungkin kakak-kakak tidak melihat secara langsung. Yang kedua, berdoa sebelum makan dan bukan mengambil foto lalu menguploadnya ke sosial media kalian. Dan masih banyak hal lain yang bisa kalian lakukan. Dengan selalu mengutamakan Tuhan, secara tidak langsung kalian akan terbiasa mengikuti keinginan roh daripada keinginan daging kalian. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan harus tetap dipelihara mulai dari dini hari. Hal ini ada kaitannya dengan poin pertama yang kakak sampaikan sebelumnya, di mana di saat kalian baru saja membuka mata kalian atau kalian baru saja bangun, hal pertama yang kalian harus ingat adalah bersyukur atas nafas yang baru, bersyukur atas berkat yang baru, di mana jika rasa syukur itu kalian panjatkan di saat kalian baru bangun, niscaya Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kalian seharian penuh selama kalian beraktivitas. Yang ketiga, memaknai dan menghargai seluruh firman Tuhan. Apa yang bisa kalian lakukan? Ya, tentunya kalian harus rajin membaca firman Tuhan, dan bukan hanya di saat hari Minggu saja. Karena apa? Semakin kalian sering mendengarkan dan membaca firman Tuhan, semakin dekat kalian dengannya. Dan secara tidak langsung, firman Tuhan yang kalian baca akan menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Coba kalian ingat, adakah ayat firman Tuhan yang selalu kalian ingat, dan jika kalian dalam pergumulan, kalian selalu mengingat firman itu? Pastinya ada. Kakak pribadi juga ada. Kakak ada satu ayat yang selalu kakak ingat di saat kakak mengalami pergumulan. Itu terdapat di 1 Petrus 5 ayat 7. Mungkin adik-adik bisa melihatnya dan membacanya. Di 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman tersebut menjadi acuan bagi kakak di saat kakak dalam pergumulan. Samping tentunya semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang bisa menjadi rambu, bisa menjadi acuan, dan juga menjadi penyemangat bagi kita di dalam segala pergumulan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak suka dengan anak-anaknya yang tidak setia kepadanya. Tuhan harus selalu diutamakan, dan adik-adik harus selalu melakukan kehendak. Ingatlah, hukuman bagi orang yang tidak setia adalah maut, seperti yang terjadi di dalam bangsa Israel di tanah Kanaan. Adik-adik juga harus taat dan setia kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Hosea, di mana Hosea memberi diri serta kehidupannya untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan yang mewujudkan rencana-rencana. Adik-adik juga dalam kehidupan sehari-hari haruslah pintar-pintar dalam memilih teman pergaulan. Carilah teman yang menyehatkan dan bukan teman yang menyesatkan. Carilah orang-orang sekitar yang dapat mendukung pertumbuhan iman kalian dan bukan malah menjatuhkan iman kalian. Karena tanpa kalian sadari, kalian akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman kalian dibandingkan dengan keluarga kalian. Dan banyak juga yang kakak perhatikan, di saat kalian mempunyai masalah, kalian lebih banyak curhat ke teman-teman kalian dibandingkan ke orang tua kalian. Karena itulah, seperti yang kakak sampaikan tadi,
Diharapkan kalian untuk dapat mencari teman yang menyehatkan dan bukan menyesatkan. Baiklah adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa yang juga sekaligus kita masuk dalam doa syafaat yang nantinya akan diakhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekiranya apa yang dapat hamba-Mu bagikan dan apa yang adik-adik dengar dapat berguna buat kehidupan kami sehari-hari. Sekiranya Tuhan Yesus juga masih menyertai ibadah berkat PT ini sampai akhir. Menyambung doa kami juga ingin berdoa buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekiranya apa yang baru saja kita dengar dapat bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami masih berjuang dalam menghadapi pandemi corona ini. Sekiranya pandemi ini dapat juga segera berlalu, dan kami semua dapat beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang masih belajar secara online. Sekiranya dengan sistem baru ini tetap dapat membuat kami semakin giat dalam belajar. Begitu juga kami ingin berdoa buat gereja kami. Sekiranya Tuhan Yesus selalu dapat menyertai dan memberikan kesehatan buat pendeta beserta penatua dan diaken dan para pengurus dan pelayan yang lain. Begitu juga dengan berkat PT ini, sekiranya Tuhan Yesus juga dapat memberkati sehingga segala program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Mari kita aminkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Untuk masuk dalam doa persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini agar kiranya berguna bagi pelayanan gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Gita Bakti 107, Ikutlah Tuhan dalam Terang. Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbing
Marilah kita akhiri ibadah Perkat PT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.